Hai, selamat datang di Sigma Story dan hari ini akan membahas salah satu kejahatan nyata yang terjadi di tahun ini. Kasus Jong Yo Jong. Jong Yo Jong adalah gadis berusia 23 tahun yang memiliki tinggi 150 cm dan tumbuh besar di Busan, Korea Selatan. Dia sangat menyukai cerita kriminal sejati, namun dia berada pada tingkat yang lebih tinggi hingga bisa disebut terobsesi. Ketika Anda mendengar atau membaca detail dari sebuah kasus dan kemudian Anda berpikir, wah, betapa bodohnya mereka karena melakukan sesuatu yang sangat konyol dan membuat mereka tertangkap. Jong Yo Jong berpikir tentang momen tersebut dan dia percaya bahwa dia bisa melakukan kejahatan yang sempurna dan lolos dari jerat hukum. Tetapi jelas dia tidak berhasil karena kita sedang membicarakannya hari ini. Jadi mari kita bahas detail apa yang telah dilakukannya. Bagaimana dia melakukannya. Dan kesalahan-kesalahan yang dia buat sehingga dia tidak berbeda dengan orang-orang yang dia anggap lebih bodoh dari dirinya. Saat ini, belum banyak yang diketahui tentang latar belakangnya, tapi yang kita tahu sejak lulus SMA 5 tahun yang lalu, Jong Yo Jong menjadi seorang penyendiri dan pendiam. Dia menghabiskan 5 tahun terakhir ini tinggal bersama orang tuanya, hampir tidak pernah keluar rumah, tidak memiliki teman, interaksi hanya terbatas kepada keluarganya, dan dia juga tidak bekerja. Keseharian Jong Yo Jong adalah menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di kamarnya untuk membaca buku, artikel, dan menonton acara TV yang semuanya tentang hal yang sama, yaitu kejahatan nyata. Pada awal tahun 2023, minatnya mengalami perubahan yang sangat gelap ketika dia menjadi lebih penasaran, dikombinasikan dengan sedikit kesombongan. Berulang kali, dia membaca kasus-kasus kejahatan dan menemukan di mana pelaku melakukan kesalahan dengan cara yang berbeda. Dia menghabiskan berjam-jam menyimpulkan gagasan tentang pembunuhan yang sempurna, dan akhirnya dia memutuskan kapan pelaksanaan dan percaya bahwa dia cukup cerdas untuk melakukannya tanpa tertangkap. Dengan sangat hati-hati, Jong Yo Jong mempersiapkan rencana kejahatannya. Dia mulai dengan mencari tips di internet tentang cara menghilangkan mayat, dan inilah kesalahan pertamanya, sebuah kesalahan pemula. Selanjutnya, dia menyusun rencana tentang cara bagaimana dia ingin melakukannya. Pilihan senjatanya, profil korban yang diinginkan, cara dia bertemu dan menarik korban, metode pembuangan yang diinginkan, dan bagaimana dia akan melanjutkan hidup setelahnya dengan menyimpan rahasia gelap ini. Setelah 4 bulan merencanakan dengan teliti, Jong Yo Jong telah merencanakan semuanya dengan baik dan dia siap untuk melakukannya. Dia mengunduh aplikasi untuk menghubungkan orang tua dengan guru les untuk anak-anak mereka dan membuat profil palsu sebagai seorang ibu dari seorang siswi kelas 9 yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anaknya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilih-milih profil dengan cermat, mempertimbangkan setiap orang sebagai calon korbannya, dan akhirnya dia memutuskan untuk memilih seorang wanita muda sebaya dengannya yang identitasnya belum diungkapkan kepada publik, setidaknya pada saat video ini dibuat. Yang kami ketahui tentangnya hanyalah bahwa korban adalah seorang wanita berusia sekitar 20 tahun yang selain bekerja sebagai guru les freelance, juga merupakan seorang mahasiswi di sebuah universitas. Pada tanggal 24 Mei, Jong Yo Jong mengirim pesan kepada guru les muda, memperkenalkan dirinya sebagai ibu muda yang ingin menjadwalkan konsultasi dengan guru les untuk anak perempuannya yang fiktif. Guru les muda memberitahunya bahwa dia memiliki waktu luang 2 hari kemudian dan Jong Yo Jong setuju bahwa itu akan cocok baginya. Ketika hari itu tiba tanggal 26 Mei, Jong Yo Jong berpakaian seperti seorang siswi kelas 9. Dia telah membeli seragam sekolah secara online dan segera berangkat ke rumah korbannya dengan membawa pisau. Perlu diingat bahwa dia sangat pendek dengan tinggi 150 cm dan pasti terlihat seperti siswi kelas 9 ketika dia tiba di rumah guru les. Guru les menyambutnya masuk dan begitu pintu ditutup, Jong Yo Jong menusuk leher guru les dengan pisau. Setelah itu, dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan wanita muda tersebut kehilangan darah. Kemudian, Jong Yo Jong pergi ke toko terdekat dan membeli kantong sampah dan pemutih. Dia kemudian kembali ke rumah guru les itu dan menghabiskan beberapa jam untuk memotong-motong tubuhnya dengan hati-hati dan membungkus bagian-bagian tubuhnya dengan kantong sampah tersebut. Dia kemudian menggunakan pemutih untuk membersihkan rumah dan dirinya sendiri sebaik mungkin, lalu mengganti pakaiannya dengan salah satu pakaian wanita tersebut. Dia kembali ke rumahnya untuk mengambil koper kecil dan kembali ke rumah guru muda tersebut.
Dia meletakkan pakaiannya yang berlumuran darah ke dalam kantong sampah untuk dibawa pulang dan juga menyimpan ponsel, identitas, dan dompet guru muda tersebut. Sekarang dia sudah berganti pakaian korban dan semuanya sudah bersih. Dia pergi menuju langkah berikutnya untuk membuang tubuh korban. Jong Yo-jong menyewa sopir taksi untuk membawanya ke daerah berhutan dekat Sungai Nakdong, di mana dia turun dan membuang koper tersebut, lalu kembali pulang. Jong Yo-jong tidak menyadari bahwa setelah sopir taksi menurunkannya. Sopir taksi segera menelepon polisi karena curiga kepadanya karena seorang gadis muda pergi ke hutan saat tengah malam sambil membawa koper yang bernoda darah. Beberapa saat setelah mendapatkan laporan, petugas polisi langsung turun ke bagian sungai tempat sopir taksi menurunkan Jong Yo-jong dan segera mereka menemukan koper tersebut. Tentunya kita tahu apa yang ada di dalamnya, dan tentu saja mereka pergi ke rumah Jong Yo-jong dan melakukan penggeledahan. Mereka menemukan kantong sampah yang berisi pakaian berlumuran darah yang dimasukkan oleh Jong Yo-jong, serta identitas, dompet, dan ponsel wanita tersebut. Tidak hanya itu, Jong Yo-jong juga menyimpan potongan tubuh korban di dalam rumahnya, mungkin sebagai barang cindermata bagi dirinya, namun dia langsung ditangkap. Ditangkap dengan cepat setelah Jong Yo-jong menghabiskan berbulan-bulan merencanakan agar tidak tertangkap, itu sungguh mengejutkan. Jong Yo-jong mengaku memberitahu petugas bahwa awalnya dia dan wanita itu terlibat dalam perkelahian di mana wanita tersebut menjadi agresif secara fisik. Dan Jong Yo-jong bertindak dalam membela diri. Dia tidak memiliki pilihan selain melakukan hal ini. Tetapi seiring berlanjutnya investigasi, mereka mulai meragukan kebenaran ceritanya. Tindakan penyelidikan sedikit mengungkap sejarah pencariannya dan memperlihatkan bahwa mereka benar-benar menemukan sesuatu. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, ini adalah kejahatan yang direncanakan sebelumnya yang telah dipikirkannya. Keinginan untuk melakukan ini sudah cukup lama. Mereka membawa dia untuk diinterogasi lagi dan mereka menekan dia untuk mengatakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga orang tuanya. Keluarganya juga mengatakan kepada gadis itu untuk tidak terlalu coba menyembunyikan kebenaran. Akhirnya dia menyerah di bawah tekanan dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan alasan mengejutkan mengapa dia melakukannya karena dia terobsesi dengan kejahatan nyata. Dan ingin melakukan kejahatan sempurna untuk dirinya. Dia memberitahu mereka bagaimana dia menjadi penasaran tentang bagaimana rasanya mengambil nyawa orang lain. Dan hanya memutuskan bahwa dia ingin melakukannya. Dan orang-orang menemukan ini lebih mengejutkan dan aneh daripada kejahatan itu sendiri. Karena terlihat sangat acak dan tidak berperi kemanusiaan. Sejak itu, Jong Yo-jong telah menyatakan secara publik bahwa dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Dia juga mengatakan kutipan, "Saya pikir saya kehilangan akal sehat." Segera dia mendapat ujian untuk melihat apakah dia seorang psikopat. Hasilnya dia mendapat skor 28 dari maksimal 40 dan tergolong sebagai psikopat. Jika dalam ujian nilai 1-10 skor 28 ini bisa disebut nilai 7. Seorang psikolog yang telah diwawancarai tentang Jong Yo-jong mengatakan bahwa mereka menemukan perilakunya sangat tidak biasa setelah kejadian itu. Bahwa kebanyakan orang yang melakukan hal seperti ini mengalami atau menunjukkan beberapa bentuk kepanikan setelahnya atau semacam peningkatan adrenalin. Tetapi dia sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan sama sekali. Dia hanya pergi untuk mendapatkan sedikit perlengkapan dan dengan tenang melaksanakan setiap langkah dari rencananya yang kecil. Dia juga mengakui bahwa dia tidak merasa cemas atau panik setelah peristiwa itu. Mereka juga percaya bahwa dia memilih korban yang mirip dengan dirinya. Mungkin usia dan postur tubuhnya. Karena merasa cemburu terhadap guru les muda ini terutama karena prestasinya. Seperti berada di universitas. Memiliki tempat tinggal sendiri. Dan tampaknya sukses dalam hidup. Yang jauh berbeda dengan dirinya sendiri. Jadi tampaknya Jong Yo-jong memilih korban didasarkan pada rasa iri kepada korban. Namun hal yang mengejutkan adalah saat Jong Yo-jong dipindahkan ke dalam penjara, dia cukup beradaptasi dengan baik seperti kesehariannya di rumah dan bahkan bisa meluangkan waktu untuk berolahraga. Saat ini proses hukum masih terus berjalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kasus kejahatan nyata berikutnya.